Bacaan dari Kitab Kejadian. Sarah, istri Abraham, hidup 127 tahun lamanya. Kemudian Sarah meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan jenazah istrinya, lalu berkata kepada orang-orang Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antaramu. Berikanlah kiranya kepadaku sebuah kuburan di tanahmu ini, supaya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang telah meninggal." Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua di ladang Mekpelah di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu. Demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit maupun bumi, janganlah engkau mengambil seorang istri bagi anakku dari antara wanita negeri Kanaan tempat aku tinggal ini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku, kepada sanak saudaraku, untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, "Mungkin wanita itu tidak suka mengikuti aku di negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu ke negeri asal tuanku itu?" Abraham lalu berkata, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang mempunyai langit telah memanggil aku dari rumah ayahku dan dari negeri sanak saudaraku. Ia telah bersabda dan bersumpah kepadaku, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika wanita itu tidak mau mengikuti engkau, maka bebaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku kau bawa kembali ke sana." Beberapa waktu kemudian Ishak datang dari arah sumur Lahai Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja Ishak keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya dan melihat ada unta-unta datang mendekat. Itulah hamba Abraham yang kembali dari negeri tuannya dan membawa serta Ribka, calon istri Ishak. Ribka juga melayangkan pandangannya dan melihat Ishak. Segera Ribka turun dari untanya dan bertanya kepada hamba Abraham, "Siapakah orang yang berjalan di padang menuju kita itu?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Lalu Ribka mengenakan tengkulupnya dan melubungi diri. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Maka Ishak mengantar Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai Ribka sehingga ia terhibur atas kematian ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat referen. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripadamu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang pilihanmu, supaya aku bersuka cita dan sukacita umatku, dan supaya aku bermegah bersama milik pusakamu referen. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku kalian yang letih dan berbeban berat, maka aku akan membuat kalian lega. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarkannya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus memanggil Matius, orang pungut cukai, profesi yang dibenci karena dianggap berdosa dan bekerja sama dengan penjajah. Tapi Yesus melihat lebih dalam. Ia tidak melihat masa lalu Matius, tapi potensi pertobatannya. Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Dan lagi aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Yesus hadir bukan untuk mencari yang sempurna, tapi untuk menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, dan menyelamatkan yang tersesat. Apa yang bisa kita renungkan hari ini? Tuhan memanggil siapa saja, bahkan orang yang dianggap tidak layak. Tidak ada masa lalu yang terlalu kotor untuk dibersihkan oleh kasih Tuhan. Pertobatan itu mungkin bagi siapa saja. Seperti Matius yang langsung bangkit dan mengikuti Yesus, kita pun dipanggil untuk merespon panggilan Tuhan tanpa menunda-nunda. Yang ketiga, belas kasih lebih besar dari penghakiman. Yesus mengeritik orang-orang yang hanya tahu menilai dan menolak orang berdosa. Ia berkata, "Pergilah, arti sabda ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Semoga dengan renungan singkat ini kita selalu bangkit dan mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, yaitu kasih dalam hidup kita. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin.